Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Eki Kurniawan dari kelas Madin Pemprov PAI 5B. Langsung saja saya akan mempresentasikan pengertian organisasi. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang mempunyai serangkaian yang harus dipenuhi untuk menjamin kelanjutan hidupnya. Di antara kebutuhan tersebut adalah kebutuhan sosial. Organisasi adalah kerjasama beberapa orang manusia yang mempunyai kesamaan dalam mencapai suatu tujuan. Organisasi sebagai suatu sistem, ya, dalam suatu sistem telah banyak dikemukakan bahwa ia merupakan suatu kelompok elemen-elemen yang saling berhubungan. Kelompok elemen yang saling berhubungan tersebut berkaitan satu sama lain, ya. Suatu sistem memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama komponen input, kedua proses, yang ketiga output. Lanjut ke hierarki organisasi. Perkataan hierarki dalam berbahasa Indonesia adalah jenjang organisasi atau jenjang manajemen, yaitu adalah tingkat-tingkat organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang tertentu menurut kedudukannya, mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai dengan tingkat yang paling rendah dalam suatu fungsi tertentu sesuai dengan hierarkinya. Objek, strategi, teknik dalam organisasi. Ketiga istilah di atas dalam suatu organisasi menuntut kita untuk menelaah atau memahami suatu organisasi menurut kita untuk mengerti suatu urusan proses organisasi secara menyeluruh. Baik, lingkungan dan dinamika organisasi itu dibagi beberapa macam. Yang pertama, lingkungan organisasi. Yang kedua adalah perubahan dalam organisasi. Yang ketiga adalah organisasi dan perubahan teknologi. Yang keempat adalah dampak teknologi. Yang keenam adalah organisasi dalam dinamis, ya. Yang keenam adalah konflik dalam organisasi. Lanjut ke dalam organisasi, ya. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau kejadian. Pemimpin memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain, ya, karena pemimpin adalah penggerak sebuah kelompok atau sebuah grup. Untuk menggerakkan kelompok tersebut ada kesepakatan yang harus dijalani dalam kelompok atau grup itu sendiri. Perkembangan teori organisasi dapat didefinisikan sebagai teori yang menerangkan dan memprediksikan ada dan bagaimana struktur, proses, dan perilaku dalam berbagai macam organisasi menurut budaya dan lingkungan. Yang pertama adalah teori organisasi klasik. Yang kedua adalah teori organisasi neoklasik. Yang ketiga adalah teori organisasi struktur modern. Yang keempat adalah teori sistem dan kontingensi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.